aku juga yang seumuran sama aku gitu. Disuruh pulang kan. Setelah sampai rumah, karena rumah aku berdekatan sama pos kamling, otomatis aku masih ngeliat dong ada apa sih di pos kamling itu. Nggak lama itu adalah beberapa warga, si Mang Ujang ini sama beberapa warga itu dia kayak bawa bambu, terus di tengahnya itu kain, dan di kainnya itu ada seseorang lah gitu, jadi kayak dipanggul gitu. Ya kan situ kita pikir tuh itu semacam hewan babi, karena kan jadi orang-orang pasti mikirnya wah itu kayaknya babi, itu babi kan gitu. Pas ditaro semuanya pada kumpul, pas dibuka itu kainnya ternyata itu manusia. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama gue Disa. Kali ini gue lagi main-main di studio salah satu konten kreator horor juga, yaitu Diari Neng Sherly. Terima kasih Kak Sherly udah meminjamkan studionya. Sama-sama. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik, Kakak punya cerita apa nih? Katanya Kakak punya cerita ya? Wah ini cerita plus-plus sih. Oh, plus-plus ya? Wow, ini cuma boleh 17 tahun ke atas. Boleh diceritain dulu nggak? Dikit aja Kak. Ini cerita sebenarnya agak sensitif sih ya, cuma ini buat edukasi aja ya kan. Ini ceritanya itu ada ada 2 orang pemuda-pemudi pacaran gitu kan, melakukan hal yang diharamkan ataupun tidak diperbolehkan, dan itu dinyatakan gancet. Wow, sangat seru. Jangan lupa nih sebelum Kak Sherly melanjutkan ceritanya, kalian bisa mengunjungi YouTube-nya Kak Sherly dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like karena isinya YouTube-nya Kak Sherly ada apa aja Kak? Itu ada podcast susah. Podcastan ya Kak. Itu ada podcast, ada penelusuran juga. Oh sama seperti kita ya. Sama. Urban Legend. Oh ya untuk sobat milenial jangan lupa untuk datang ke channelnya Kak Sherly dan jangan lupa untuk subscribe channel kita, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau kita update terbarunya. Dan kalau kalian mau jadi narasumber juga bisa DM di Instagram kita cerita horor milenial dan bisa juga komen di bawah ya kalau punya cerita apapun. Lanjut Kak, gimana tuh tadi ceritanya? Iya, itu ceritanya kurang lebih di kampung ya, karena kan aku orang Bogor asli. Jadi saat itu masih kelas 3 SMP. Wah. Mau lulus, udah lulus sih sebenarnya, lulus. Jadi kan itu waktunya luang banyak ya. Nah pada saat itu aku mainlah ke rumah saudara. Dari rumah ke tempat saudara itu lumayan jauh, kurang lebih 1 jaman lah. Jadi kita itu berencana mau bacak-bacakan ke orang Bogor tuh, kayak mau makan-makan keluarga. Oh makan-makan, bacak-bacak tuh makan-makan. Bacak-bacak, iya namanya bacak-bacakan kalau di kampung aku. Jadi kita udah prepare nih dari rumah kan, beberapa tetangga juga pada ikut kan ke sana. Kita naik mobil losbak, tau nggak? Yang terbuka di belakang itu. Ini mobil bak ya? Iya mobil bak gitu. Kita jalan itu sekitar jam 8 pagi. Kalau aku niatnya memang mau liburan di sana itu, mau kurang lebih nginep 1 minggu lah. Karena kan udah nggak ngapa-ngapain lagi kan. Untuk menunggu sekolah di SMA pun harus nunggu juga kan. Perjalanannya itu bener-bener ekstrim banget. Jadi di jalan besar kita masuk ke Gapura. Dari mulai masuk ke Gapura itu kita udah didatangi sama hutan. Disambut dengan hutan ya. Di samping kirinya hutan, samping kanannya jurang. Wow. Kayak pedalaman banget ya sama pedalaman banget, dan itu jalannya tuh udah bukan aspal lagi tapi udah batu-batuan.
Jadi orang-orang yang memang mengarah ke situ itu benar-benar harus bisa nyetir, harus berkorban untuk kendaraannya, dan aduh emang jalanannya banget juga sih. agak nggak safety ya, berbahaya Iya, juga. pokoknya harus benar-benar harus seorang yang benar ahli lah gitu. Kita perjalanan itu kurang lebih dari Gapura itu kurang lebih 30 menit ke tempat saudara aku itu. Jadi perkampungannya itu perkampungan satu itu masih ada beberapa rumah warga. Kita ngelewatin hutan lagi baru ada perkampungan. Ngelewatin hutan lagi baru ada perkampungan lagi. Jadi di situ ada 3 perkampungan. Nah, kalau rumah saudara aku itu di pertama. Perkampungan yang pertama. Di situ ya nggak banyak sih rumahnya juga, cuman ada beberapa. Cuman ya untuk warganya juga masih apa ya, kekeluargaannya tuh masih ada gitu. Karena mungkin cuma segitu-gitu aja kan. Aku jelasin itu rumah aku itu rumah om aku, di sampingnya itu pos kamling, di sampingnya itu rumah Pak RT. Nah, di depan rumah om aku itu ada rumah lagi, dan di belakangnya itu ada sungai. Sungai warga situ lah. Itu untuk nyuci, untuk mandi, segala macam. Kayaknya kamar mandi pun kayaknya nggak bakal berguna di sana. Karena udah masih ada si sungai tersebut. Pada saat itu kan kurang lebih tahun berapa ya? Aku lupa sih, masih SMP dulu. Iya, masih kecil banget juga kan SMP. Iya, unyu-unyu lah. Itu hari pertama, hari kedua masih nggak ada kejadian apa-apa. Karena kan aku nginep kan di situ. Seminggu ya? Seminggu. Nah, pas banget di malam minggu. Itu datangnya malam minggu? Aku datangnya itu kurang kayaknya hari Kamisan, hari Kamis, hari Jumat gitu. Iya. Nah, aku udah beberapa hari di situ pas malam minggu. Jadi warga di situ tuh kan banyak yang sepataran aku dulu. Kalau di kampung kan kalau misalkan kumpul-kumpul tuh pasti di pos kamling kan. Kalau waktu itu ya di kampung aku tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada perkumpulan ataupun ada main-main pasti banyaknya di pos kamling. Di situ ada yang ngopi-ngopi, jajan-jajan, terus kayak gitar-gitar kalau zaman dulu kan. Itu kurang lebih jam berapa ya? Jam 8-an lah. Kita lagi nyanyi, lagi santai-santai aja. Tiba-tiba ada bapak-bapak teriak-teriak, bakar aja, bakar gitu. Itu teriakannya aja tapi belum ada lihat. Iya. Jadi di arah sungai itu bapak-bapak tuh kayak lagi jalan tapi jalan cepat gitu. Tapi dia sambil ngomong gitu, udah bakar aja gitu. Kita dengarnya kayak gitu. Kita baru datang tuh, kita nggak tahu maksudnya ada apa gitu. Kita pikir tuh ada maling. Karena sebelumnya itu di kampung situ ada maling itu dibakar. Gitu. Kayak gitu ceritanya, ekstrim. Nah, kita pikir tuh pasti ada maling ataupun ada yang berkelahi. Karena kita nggak mikir yang aneh-aneh, kita nggak mikir yang macam-macam. Yang kita pikirin cuma ada kemalingan ataupun yang berkelahi gitu. Nah, udah gitu si bapak-bapak ini anggaplah namanya Mang Ujang ya. Mang Ujang ini ngajaklah beberapa warga di situ. Ayo ikut katanya. Nah, mereka juga sebenarnya belum paham juga, bingung kan. Akhirnya mereka ikutlah sama Mang Ujang. Ternyata mereka itu diajak ke sungai sama Mang Ujang. Nah, di situ semuanya itu warga udah pada kumpul. Namanya kampung kecil, ada masalah sedikit pun pasti kedengeran ke semuanya kan. Udah kumpul dan aku disuruh pulang sama om aku. Sama ponakan aku. Jadi di sana ada ponakan aku juga yang seumuran sama aku gitu. Disuruh pulang kan. Setelah sampai rumah, karena rumah aku berdekatan sama pos kamling, otomatis aku masih ngeliat dong ada apa sih di pos kamling itu. Nggak lama itu adalah beberapa warga, si Mang Ujang ini sama beberapa warga itu dia kayak bawa apa namanya, bambu, terus di tengahnya itu kain, dan di kainnya itu ada seseorang lah gitu. Jadi kayak dipanggul gitu loh. Ya kan di situ kita pikir tuh itu semacam hewan babi, karena kan ya kan. Jadi orang-orang pasti mikirnya wah itu kayaknya babi, itu babi kan gitu. Pas ditaruh semuanya pada kumpul, pas dibuka itu kainnya ternyata itu manusia. Semuanya pada kaget di situ, pada bengong. Dan yang paling mengerikannya lagi itu ada cewek cowok lagi berhubungan badan. Dan itu katanya nggak bisa lepas. Awalnya tuh nggak tahu itu apa, kenapa ya kan.
sampai beberapa warga bilang kalau itu ternyata gancet gitu. Itu berhubungan badan yang nggak bisa lepas. Terus Kak, itu semua anak kecil disuruh pulang, nggak boleh ada anak kecil, karena kan takutnya yang namanya anak kecil kan nggak boleh lah ngelihat hal-hal yang belum sewaktunya lah mereka lihat ya kan. Karena aku sama ponakan aku kepo ya kan, yang namanya umur segitu kan ngintip lah kita kan, kepo dong ya kan, kita ngintip bener-bener bapak-bapak sama kita di gimana sih ngumpet gitu kan, kita ngeliat juga, kita ngeliat, cuman dia udah pakein sarung gitu. Iya, ditutupin karena kan aurat juga kan. Saat itu masih belum ngerti itu kenapa gitu. Ternyata ya memang itu gancet. Dan si Mang Ujang tuh baru cerita. Jadi pas dia itu lagi kebelet, dia kan pupnya itu di belakang rumahnya dia itu di sungai itu. Di sungai itu, dan ketika dia lagi pup katanya dia ngedengar suara ada yang nangis. Dia pikir tuh kuntilanak. Namanya di kampung kan pasti banyak lah, masih banyak hal-hal kayak gitu. Dia pikir wah ini kayak kuntilanak nih ngetawain gua ataupun nangisin gua gitu. Tapi di situ yang anehnya dibarengi sama ngobrolan. Oh, ada suara ngobrol. Iya, jadi tangisan sambil pada ngobrol gitu. Dia penasaran. Nah, terdengar itu di seberangnya sungai. Jadi seberangnya sungai itu udah kayak kebun warga gitu. Dia kan merasa aneh kan. Maksudnya ini obrolan siapa nih ya kan. Akhirnya dia datengin tuh suara itu. Pas dia datengin ternyata di salah satu kebun warga kan. Memang kebunnya itu kebun tapi udah masih banyak pohon-pohon besar gitu. Oh, kayak kebun tapi kayak hutan tapi gitu hutan ya. Kecil lah, hutan gitu. kecil iya. Hutan yang nggak terlalu lebat. Kayak kalau dibilangnya hutan kota ya kalau sekarang. Nah itu dia ngeliat lah cewek cowok ini lagi berhubungan badan kan. Nah langsung dong Pak Ujang ini marah kan, Mang Ujang itu. Kata Mang Ujang, ngapain kalian? Ya sontak marah dong ketika ngeliat kejadian yang nggak pantas. Iya. Terus kata mereka cuma nangis. Terus cepetan katanya pakai baju kalian. Nggak bisa Mang katanya, nggak bisa dilepas. Apanya yang nggak bisa dilepas katanya? Ya ini saya nggak bisa ngelepas kata gitu. Saya nggak bisa ngelepas dari badan si cewek ini. Nah awalnya tuh Mang Ujang nggak percaya. Tapi karena mereka juga udah nangis, udah ketakutan, udah kesakitan, apalagi si ceweknya kan kayak udah bingung gitu kan, mesti gimana lagi. Akhirnya barulah Mang Ujang itu ke warga minta bantuan. Dia udah kesel, emosi juga kan. Setelah itu baru diceritain, karena saking gak bisa lepasnya dan warga juga udah kesel, marah. Ada yang sampai ngelemparin batu, ada yang maki-maki, ada yang kasihan. Itu bercampur aduk tuh pada malam itu kan. Dan aku mah udah disuruh pulang karena anak kecil tuh bener-bener nggak boleh ada di situ, khusus orang-orang dewasa lah gitu. Nah udah gitu om aku bener-bener kayak apa namanya mendamaikan lah, maksudnya jangan sampai ada kekerasan. Langsung lah dipanggil Pak RT. Pak RT di situ udah tidur, nggak tahu menau ya Pak RT. Udah tidur dibangunin. Dari kata Pak RT ya udah kita ambil jalan yang terbaik aja, kata jangan sampai ada kekerasan, jangan main hakim sendiri gitu. Di situ tuh yang namanya ke rumah sakit pada saat itu masih minim lah, karena di kampung itu setiap ada orang yang sakit ataupun kenapa-napa itu pasti ke dukun. Kayak sesepuh di situ ada kan masih, kayak gitu. Jadi masih kayak hal-hal seperti itu masih lebih dipercaya lah dibanding ke rumah sakit. Mistisnya itu masih dipercaya lah di situ. Karena dia juga nggak bisa lepas kan, mereka juga nggak bisa lepas. Akhirnya mereka memanggil lah sesepuh di situ. Jadi ada salah satu sesepuh di situ yang memang dituakan lah gitu. Dan kalaupun ada anak nangis ataupun demam itu pasti minta air ke situ, minta air doa ke situ. Setelah dipanggil si abah ini, dia kayak bikin ritual yang namanya di kampung kan masih ada ritual-ritual kayak kopi manis, kopi pahit, terus kayak memanggil lah gitu, mungkin memanggil sosok atau memanggil apa nggak ngerti. Pas dia lagi ritual, setelah ritual itu barulah dia cerita. Abah ini cerita ke RT sama ke beberapa warga.
katanya dia ada sosok, kan ritual kan. Ritual ternyata dia ke tempat tersebut kayak semacam jiwanya gitu kan ke tempat tersebut, dan memang ada sosok di situ, penunggu di situ yang nggak suka banget tempatnya dikotorin. Sosoknya itu kayak mungkin udah bertahun-tahun ataupun puluhan tahun yang udah lama di situ. Dia ngerasa tempat itu tuh bagi mereka tuh suci, tapi malah dikotorin katanya, dan mereka bener-bener nggak suka banget. Akhirnya mereka memberi pelajaran lah ke muda-mudi ini. Ya panggillah si Nur dan si Adul lah gitu kan. Habis mau gimana lagi ya. Nah udah gitu bernegosiasi, ini harus kayak gimana biar mereka bisa lepas. Dan si sosok itu mintanya kambing hitam cewek cowok, minta kepalanya langsung dikubur di tempat mereka melakukan hal tersebut, buat pengganti ya bisa dibilang. Dan itu harus malam itu juga. Nyarinya di mana itu dia. Terus kalau kambing yang warna putih, warna yang belang-belang kan banyak ya? Hitam itu loh yang jarang. Itu harus warna hitam dan harus cewek cowok. Wah, persyaratannya agak sangat rumit ya. Iya. Dan karena mereka juga bingung kan mesti gimana, akhirnya dipanggillah kedua orang tua mereka. Ternyata si Nur itu kampung di situ tinggalnya, cuman dia paling kayak apa ya, rumahnya itu paling pojok lah, jadi masih apa ya namanya ya, di kampung pertama ini juga ya. Iya, si Nur itu, dan dia hanya tinggal sama neneknya. Jadi orang tuanya itu udah pisah, si ibunya itu jadi TKW, dan dia hanya sama neneknya aja berdua. Gitu. Cuma berdua aja. Dan kalau si cowoknya itu di kampung sebelah. Kalau kata orang Sunda mah nganjang lah katanya, kayak nyamperin pacar malam minggu. Iya. Mamingan lah. Ngapel gitu. Bisa dibilangnya. Gitu. Dan ternyata mereka malah melakukan hal yang belum sepantasnya mereka lakukan. Dipanggil lah kan. Nah kalau si cowoknya itu tinggal sama bapaknya, ibunya udah meninggal. Jadi sama-sama berdua lah nih. Iya, dipanggil mereka, dan ternyata memang keluarga mereka tuh ya mohon maaf ya, keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk membeli kambing itu memang agak sedikit berat gitu. Ada beberapa warga yang pengen membantu, ada beberapa warga yang udah bodo amat ya kan. Dan itu yang membantu pun udah cari gitu, kambing itu udah nyari ya, tetap aja nggak bisa ketemu. Iya. Karena memang diniatinnya memang buat mereka ya, harusnya mereka yang cari gitu. Iya. Dan susah, pada saat itu memang susah banget gitu. Dan mereka tuh nggak ada kepikiran untuk rumah sakit tuh nggak ada. Karena karena namanya di desa ya, hal-hal yang rumah sakit itu bagi mereka awam banget. Masih hal takut apalagi desa, mereka pikir ke rumah sakit itu mahal. Iya. Pada situ kan belum ada BPJS. Iya, belum ada BPJS. Kalau sekarang kan udah ada. Oke, lanjut Kak. Dan setelah itu semuanya udah pada bingung juga kan, mesti gimana. Orang tua mereka tuh udah nangis-nangis minta bantuan, karena mesti gimana lagi kan. Udah si abahnya pun udah berusaha ngelepasin, mungkin dikasih doa ini, doa itu, nggak bisa lepas juga. Tetap nggak bisa lepas. Sampai si Nur itu yang cewek itu histeris karena kesakitan, katanya kesakitan, dan pada akhirnya nggak lama kemudian dari situ meninggal. Dua-duanya? Si Nurnya meninggal. Itu akhirnya lepas? Enggak, sama sekali nggak lepas. Terus kan? Si cowoknya shock dong ngelihat di depan mukanya kan pacarnya meninggal gitu. Otomatis dia juga ngerasain ketakutan, terus ngerasain sakit juga. Dia juga mohon-mohon sama bapaknya, tolong gitu, lepasin, gimana caranya harus dilepas gitu. Warga pun berusaha untuk ngelepas, tetap nggak bisa, kayak kekunci gitu. Ya warga mau gimana lagi kan, kita udah ngambil kayak sesepuh di situ udah gitu, nyari kambingnya pun udah gitu, tapi nggak ada hasil. Udah diusahakan lah sepenuhnya. Jadi itu kurang lebih jam 9:30 malaman tuh akhirnya si cowoknya pun meninggal juga karena kesakitan. Sakitnya tuh katanya luar biasa. Jedanya cuma beberapa jam ya? Beberapa jam. Jadi kan itu dimulai dari jam 8 kan. Itu dari jam 8 sampai jam 10:30 malam tuh mereka meninggal.
jelang berapa hari itu Kak? Sehari Itu malam itu juga. Malam itu juga. Malam itu juga mereka meninggal karena memang nggak kuat rasa sakitnya itu. Dan itu masih dalam keadaan ganjil, nggak bisa dilepas. Kak, dikuburnya. Nah, karena bagi mereka, bagi kampung itu sebuah aib ya, sebuah aib, dan mereka itu percaya banget kalau ada kejadian kayak gitu, itu pasti ada bencana di kampung itu. Mereka tuh udah sugesti udah ke situ, karena mungkin di apa namanya di tempat lain pun mungkin ada hal yang sama dengan berbeda kejadian, itu pasti ada aja, entah itu teror, entah itu apa gitu, pasti ada aja. Jadi kayak semacam hukuman lah untuk kampung itu gitu, karena udah menjadi kotor kan karena itu. Nah, kampung itu memutuskan untuk malam itu juga mereka dikuburkan, mau nggak mau. Akhirnya mau nggak mau kan si neneknya itu sama bapaknya itu berdiskusi dan mengiyakan lah kalau mereka harus dikuburkan. Dan yang paling membingungkan kan ketika orang Islam itu meninggal pasti dimandikan dong. Ini gimana? Dan itu aduh sangat sulit ya memandikan orang yang gancet. Itu sangat luar biasa sulitnya gitu. Bahkan gangguan-gangguan tuh banyak banget, entah itu airnya nggak ada tiba-tiba kan. Sedangkan yang namanya di kampung itu untuk air tuh banyak ya, apalagi sampingnya kali gitu, sungai gitu. Dan di situ tuh benar-benar nggak ada, hilang aja airnya, kayak susah aja gitu ngedapetin air kan. Dan nggak mungkin juga kalau dimandiinnya harus di sungai dong, nggak mungkin juga kan. Nggak mungkin. Mereka juga istilahnya masih punya rasa empati lah. Rasa empati. Setelah itu setelah dimandikan, dikain kafanin, dan ada beberapa warga, 2 orang warga yang gali kubur. Dan itu lumayan jauh dari kampung itu. Jadi di sampingnya kuburan itu, kuburan warga itu tuh benar-benar hutan lebat, benar-benar hutan lebat gitu. Mereka itu sekitar jam 1-an kan gali kubur berdua. Itu di situ yang namanya ngedengar suara ketawa, nangis, itu benar-benar mereka rasain. Gangguannya cukup kuat banget ya. Awalnya itu katanya cuma ngedenger satu suara ketawa cewek, ya mereka pikir pasti itu kuntilanak kan. Lama-kelamaan itu suara makin banyak. Karena mereka udah selesai nih gali kubur, mereka kayak memberanikan diri lah untuk nengok ke arah hutan itu. Dan itu ternyata banyak banget kuntilanak menyambut mereka ya, seperti kayak terbang ke sini, terbang ke sana gitu. Dan si bapak-bapak itu benar-benar langsung lari. Ya siapa sih yang nggak takut? Siapa yang nggak takut dikasih lihat seperti itu, unjukan. Dan itu banyak katanya, banyak banget. Yang namanya kampung, misalnya udah gitu dekat sama hutan gitu kan, apalagi ada kejadian yang kayak gitu, itu pasti mereka nyambut. Pasti. Ya, apalagi negatif ya. Iya. Mereka tuh sempat cerita sama warga kalau kita digangguin katanya, tapi warga kekeh harus malam ini juga dikuburkan. Akhirnya dikuburkan malam itu juga. Dan setelah dikuburkan itu ada beberapa warga yang udah pada pulang ke rumah gitu, ada beberapa yang warga yang masih pada ngomongin masalah itu di pos kamling itu kan, sampai pada akhirnya pagi itu pun tiba, booming lah di kampung itu. Berita udah tersebar namanya ibu-ibu, ya kan, kita cerita A nyampainya sampai Z gitu, bener ya kan. Dan itu semuanya kampung itu digegerkan sama yang meninggal itu, yang gancet itu. Kalau di kampung itu tuh kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itu gitu, itu abis maghrib itu sepi pada hari itu, sepi banget. Jadi biasanya kan ada warung kan, ada warung itu biasanya tutup jam 9, jam 10 gitu. Itu sebelum maghrib semuanya udah pada tutup pintu. Saking beritanya tuh, takutnya diteror, saking ya kalau di kampung aku namanya meninggal basah. Gitu, jadi meninggal yang nggak wajar. Kampung itu tuh bener-bener udah ada kejadian kayak gitu tuh mereka udah ketakutan duluan. Itu udah dikunci semuanya, bahkan aku pun nggak bisa keluar. Saking ketakutannya, ditambah saking beritanya tuh udah kesebar. Dan pas besok paginya barulah ada yang cerita semalam
kalau di kampung itu kan jadi rumah itu nggak berdempetan. Jadi rumah samping kiri samping kanan itu masih ada lahan. Iya. Ya kan? Halaman. Iya, masih ada halaman. Dan dia itu di samping halaman, di samping rumahnya itu udah kayak kebun kecil kayak buat nanam cabai, nanam taman gitu lah ya. Iya, taman gitu kan. Jadi nggak bakal ada orang yang ke situ gitu karena dipagerin juga kan. Dan pas malam itu katanya dia mau tidur nih sama istrinya. Jadi kamarnya itu bersampingan sama kebun kecilnya itu. Pas dia mau tidur dia ngedengar ada suara yang nangis. Nangisnya itu dari pelan sampai kedengeran jelas. Dan itu suaranya mirip banget sama Nur. Wah, gangguannya baru setelah dikubur besokannya langsung ada gangguan seperti itu. Dan itu suaranya orang yang kesakitan, orang yang sedih. Pokoknya nangisnya itu kayak nangis bener-bener patah hati lah gitu. Iya. Sedih banget gitu. Dan Sek-sekan gitu. Iya, dan dia membangunkan istrinya kan. Denger nggak gitu? Enggak, istrinya nggak denger. Cuman dia yang denger. Ujang aja yang denger. Sampai dia nggak bisa tidur kan, karena suaranya masih ada di telinganya dia. Iya. Jadi kayak terngiang-ngiang gitu. Nah, pas hari kedua, waktu itu malam-malam ada bapak-bapak, dia itu di belakang rumahnya itu kan dia miara kambing. Tadinya itu kambing itu tuh buat si Nur itu, tapi karena dia kambingnya warna putih bukan warna hitam ya kan, jadi si sosok itu kan nggak mau. Nah, malam itu tuh tengah malam katanya kambingnya tuh teriak-teriak. Mbek. Iya. Teriak-teriak kayak nggak bisa diem lah gitu. Dia pikir tuh ada maling. Karena kan masih di kampung tuh masih banyak maling yang suka ngambilin kambing kan. Jadi dia pikir ini pasti ada maling nih. Pas dia keluar dari pintu belakang kan, kandang kambingnya tuh ada di belakang rumahnya dia kan. Di tengok kanan kiri tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi tuh kambing masih teriak-teriak. Kayak ada sesuatu gitu. Biasanya hewan kalau kayak ada yang dilihat. Nah, udah gitu dia pikir tuh pasti lapar nih kambing kan. Nah, di belakangnya tuh kan dia udah menyediakan makanannya si kambing kan. Di belakang kandangnya itu udah ada pohon nangka, pohon kayak banyak pohon lah, sama ada beberapa pisang juga kan, pohon pisang. Pas dia mau ke belakang, nggak lama kemudian tuh dia nengok ke pohon pisang. Di situ dia ngeliat ada 2 sosok pocong berdempetan. Wah, ini bisa dibilang gancet pocong ya? Yang anehnya kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau gancet kan berhadapan ya. Ini samping-sampingan aja gitu. Jadi kayak lagi jalan berirama. Iya, kayak lagi ini aja lagi berduaan gitu. Pocongnya itu. Dia langsung teriak, kaget, shock dong ngelihat di depan dia ada 2 pocong sekaligus ya kan. Dia lari, tapi dia nggak lari ke rumahnya, dia lari ke warga. Kalau di kos kami kan ada yang ketong-ketong gitu kan, itu langsung dia bunyiin. Malam itu juga langsung dibunyiin, bener-bener dia udah panik, udah ketakutan. Warga langsung denger dan langsung pada keluar. Ditanya kenapa gitu. Itu saya ngeliat ada 2 pocong, gitu. Langsung dong suges warga kemana, pasti ke si Nur sama ke cowoknya itu. Jadi mereka berpikir tuh kalau mereka berdua yang melakukan hal itu sudah meneror kampung itu. Karena sudah ada 2 orang yang sudah diganggu. Langsung geger lagi kampung itu. Langsung ngomong ini, ngomong itu, yang namanya kampung ya kan. Dimanapun itu, nggak di kampung, nggak di kota, kalau ada gosip cepat nyebarnya. Cepat banget nyebarnya. Dan setelah pagi-pagi mereka memutuskan untuk ke si Abah, minta tolong ke si Abah. Buat nggak ngeganggu. Iya. Jadi mereka itu sore-sore ke si Abah. Dengan beberapa ibu-ibu kan, bapak-bapak ada tuh ke si rame Abah, ya. Datanglah tuh ke si Abah. Si
Setelah datang mereka cerita, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu tuh nangis. Nangis. Mereka tuh udah tahu kalau si ibu-ibu tuh udah kesurupan. Si ibu itu tuh kesurupan. Iya, jadi apa namanya tuh, si abah itu udah bilang, ini kesurupan. Dia nangis, ditanya kan, kamu kenapa? Katanya, kamu siapa? Gak ngejawab. Dia cuma nangis aja. Ditanya lagi sama si abah, kamu siapa? Katanya. Gak ngejawab lagi. Nah, pas ketiga kalinya dia nangis tuh, si abah bilang, kalau kamu gak mau jawab, saya keluarkan secara paksa. Barulah dia cerita, baru ngomong, saya Nur. Wah, masuk ke tubuh. Semuanya yang ada di situ pada kaget, pada ketakutan juga kan. Terus kata si abahnya gini, kenapa? Ada mau kamu sampaikan atau apa? Kata gitu. Nah, si ibu itu yang kesurupannya katanya si Nur, dia bilang, tolong jagain nenek saya. Ada pesan. Tolong jagain nenek saya. Gitu. Karena mungkin dia berat kali ninggalin neneknya. Terus kata si abahnya, iya saya bakal jagain, kami semuanya bakal jaga nenek kamu. Asalkan kamu tidak mengganggu warga lagi. Tanpa bilang iya, tanpa bilang enggak, si ibu-ibu itu langsung pingsan. Sadar. Nah, warga udah mulai aman, merasa aman nih, karena si abah kan udah membantu lah gitu, dengan dia juga ritual-ritual untuk pengusir setan gitu kan. Jadi hari ketiga itu udah mulai aman, udah mulai ngerasa nggak bakal terjadi sesuatu lagi nih. Nah, warung udah mulai buka lagi karena kan rame. Pendapatannya kan udah 2 hari tutup, 3 hari tutup tuh, aduh nggak ada duit. Iya benar. Kan? Nah itu ada 2 ibu-ibu, itu abis maghrib dia mau ke warung, dan warungnya itu melewati rumah Nur. Jadi si ibu-ibu itu dengan pedenya kan dia berpikir tuh, mereka tuh berpikir kalau nggak bakal ada lagi nih yang teror-teror kan. Setelah mereka lagi jalan ngelewatin rumah Nur tuh, mereka ke warung, ya udah nggak ada pembicaraan yang aneh-aneh. Pas mereka pulang, mereka kepo lah ngelihat rumah Nur. Nah di rumah Nur kan mereka taunya kan cuma ada neneknya doang kan. Jadi rumah Nur itu di sampingnya itu ada kayak sumur, di sampingnya juga kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu di luar, dan di situ tuh untuk beraktivitas kayak cuci piring, cuci baju itu di luar gitu. Jadi masih terbuka dong kelihatan. Ibu-ibu itu ngeliat di situ ada cewek lagi cuci piring, pakai baju biasa. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi dia pikir manusia. Iya, tapi si ibu itu tuh mikir itu siapa gitu. Sedangkan yang mereka tahu kan cuma ada neneknya doang kan. Mereka perhatiin deh tuh. Mungkin mereka pikir tuh, mungkin ada saudaranya kali yang datang. Nah pas mereka lagi liatin aja tuh si cewek itu yang lagi cuci piring, tiba-tiba si cewek itu diri berubah jadi kuntilanak terbang. Menjadi sosok kuntilanak, langsung terbang. Jadi lagi pertama dia ngeliat lagi cuci piring, terus tiba-tiba dia diri. Berarti ngeliatnya dari belakang ya? Enggak, dari depan. Jadi lagi ngeliatin ke arah rumahnya Nur, dan si sosoknya itu juga ngeliatin. Sama-sama lagi ngeliatin gitu. Tapi ibu-ibunya nggak kenal siapa mukanya, itu nggak kenal. Karena kan lumayan agak jauh juga, dan keadaan juga udah mulai redup kan pada saat itu. Jadi cuma ngeliat bajunya aja, sama sosoknya tuh cewek gitu. Terbang langsung. Dia berdiri terbang. Wah, ibunya langsung lari sekenceng-kencengnya itu, gimana caranya biar cepet sampai rumah ya kan. Dan booming lagi lah berita kalau masih kampung itu tuh masih diteror. Mereka tuh sempat harus kayak gimana lagi sih gitu. Akhirnya karena si abahnya juga kan udah ngebantu tapi nihil kan, akhirnya minta bantuan lah ke kampung sebelah. Jadi pemanggilan ustadz lah gitu. Ustadznya itu diajak lah ke kampung itu kan, kampung itu, dan langsung ketemu sama neneknya Nur. Di rumahnya Nur di situ, dan kata neneknya pun ternyata neneknya juga sering ngeliat Nur ada di rumah beraktivitas seperti biasa.
Kadang kan kalau misalkan yang masak, yang nyuci piring itu semuanya Nur. Jadi setiap malam tuh ada aja katanya ada keran nyala sendiri, terusnya piring-piring kayak bunyi gitu, itu ada. Kayak aktivitas biasa Iya. Nur yang biasa dilakuin ya. Iya, cuman neneknya ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan kata si ustadznya gini, 7 hari Nur kapan? Besok Pak Ustadz katanya. Pokoknya warga semuanya harus datang ke rumahnya Nur untuk tahlilan. Ternyata kalau kita kan agama Islam kan kalau misalkan meninggal itu kan ada tahlilan gitu kan, Iya, mendoakan lah ada gitu. mendoakan hari pertama Hari dia pertama meninggal, sampai 7 hari 7 kan. hari. Dan itu ternyata cuma beberapa orang yang datang. Gitu. Terus oke, jadi dia kayak ngerasa sedih Iya. karena nggak ada yang mendoakan. Dan si Pak Ustadz itu bilang katanya pas 7 harinya itu semua warga bapak-bapak terus datang gitu. Mereka datang kan pas 7 harinya, ya alhamdulillah setelah itu tuh gangguan tuh mulai mereda, kayak nggak ada lagi gitu. Bahkan om aku juga sering ngasih tembakau sama si neneknya Nur itu. Dan ketika hari 2 minggu 3 minggu kemudian itu ada cerita lagi sama om aku sendiri nih yang cerita. Dia itu udah bawa sembako ke rumahnya Nur. Pas dia lagi ketok-ketok rumahnya Nur kan, yang ngebuka itu Nur. Tapi dengan kayak sekelebatan doang gitu. Jadi kayak pintu kebuka Iya. nggak ada orangnya, jadi tapi orangnya langsung pergi Iya, gitu jadi ya. pas dibuka itu dia ngeliat Nur di situ. Yang ngebukain pintu itu Nur. Cuman kayak sekilas aja gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak ucapan terima kasih atau apa gitu. benar nggak benar. ngerti juga. Udah kayak maksudnya udah Iya. perhatian sama neneknya. Dan setelah itu sih ya kampung itu udah aman-aman aja. Nggak ada Karena di situ aku juga kan cuman seminggu kan Iya, di situ. seminggu. Dan aku nanya lagi kan sama om aku gimana sih kabar di sana gitu. Kan kepo juga. Iya kan. benar-benar. Apalagi ini berita cukup Fenomenal sih. fenomenal. Parah sih. Jadi dia sebenarnya masih belum tenang karena khawatir sama neneknya ya. Iya. Dan memang jujur aja di kampung itu untuk pendidikan ya itu paling ya sampai SD sampai SMP gitu. Masih kurang. Masih kurang. Mungkin saat ini mah udah Udah pesat lah, itu kan beberapa tahun yang Iya. lalu. Cuma memang dari apa yang tadi Kak Sherly cerita itu ada hikmahnya ya. Iya. Memang kita nggak boleh melakukan sebelum hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja dilarang di agama kita, apalagi melakukannya di tempat yang kurang baik lah. kurang baik. Pokoknya dimanapun itu sebenarnya kurang baik. Baik. Kita aja buat buang air kecil di tempat, misalnya di hutan atau segala macam itu kita harus permisi. Ini lagi berhubungan yang belum waktunya gitu loh. Jadi ceritanya cukup ada pesan. Iya. Dan gambaran yang Kak Sherly ceritakan tuh cukup serem ya. Oke. Ya sebenarnya sih ya kita nggak tahu ya itu sosok Nur atau bukan. Kadang kan jin aja bisa menyerupai, ya kan. Benar, jin aja suka menyerupai. Tapi kan kita untuk mencegah jin-jin itu menyerupai ya kan. Benar. Ya alangkah baiknya kita berbuat baik lah. Baik. Gitu. Berbuat baik ditambah dia aja meninggalnya aja melakukan hal yang Kurang baik. Kurang Bukan baik. kurang sih tapi kurang, benar-benar sangat tidak baik. Jangan dicontoh. Jangan ditiru. Jangan ditiru karena hal itu sangat dilarang oleh agama. Betul. Ditambah gini, kita aja masa orang tanpa dibilangnya apa ya, orang masuk tanpa izin aja gitu kita marah. Gimana ini tempat yang bagi mereka dipakai itu sakral, bersih, dipakai hal yang kurang baik. Bukan kurang baik, tidak baik. Tidak baik itu, aduh. Cukup keren ceritanya sih Kak. Terima kasih banyak ya Kak ceritanya. Oke sobat milenial, begitu ceritanya dari Kak Sherly. Itu cukup merinding. Jangan lupa untuk sobat milenial untuk mengunjungi YouTube-nya Kak Sherly, yaitu di Diary Neng Sherly. Oke, jangan lupa juga untuk komen, subscribe, and like ya.
Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih Kak Sherly. Sama-sama. Main-main lagi ke sini Iya, ya. boleh nanti kita main-main lagi, bercerita-cerita lagi. Oke. Kita undur diri. Salam sobat milenial.